Hai, selamat pagi. Selamat datang ke dalam presentasi Mindset Rahasia Orang Sukses di Dunia. Bersama saya, Dizky Aziran Putra Pamungkas. Saya Zimran Jati. Saya Raffi Kurnia Effendi. Saya Rando Raska Kastalani. Ya, kami harap kalian di sana baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia. Kita pengen awalin presentasi ini dengan sebuah pertanyaan. Misalnya, kalian berhasil meraih sesuatu atau apapun lah, pokoknya kalian punya prestasi yang bisa kalian banggakan, yang mana yang akan kalian percaya? Apakah kalian percaya bahwa hasil-hasil dari yang kalian raih itu karena kalian memang pintar, kalian memang berbakat, atau kalian percaya bahwa keberhasilan itu karena kerja keras kalian, karena latihan, dan karena semangat kalian untuk berkembang? Kalau misalnya kalian memilih opsi yang pertama, yang dimana keberhasilan itu dapat diraih karena kalian pintar dan berbakat, biasanya ya, kalian tipe orang yang takut ambil resiko. Kalian percaya kalau kemampuan kalian sudah ada sejak lahir, dan ya, nggak akan kemana-mana lagi, dan udah that's it. Kemampuan kalian kayak gitu. Kalau bagus akan terus bagus, dan kalau jelek ya mau gimana lagi. Dan sebaliknya kalau misalkan kalian tipe yang kedua, yang dimana keberhasilan itu dapat diraih karena kalian kerja keras, latihan, dan semangat, kalian akan lebih berani mengeksplorasi karena kalian percaya dengan mengerjakan sebuah hal baru, dan kalian akan pelajari hal baru juga, dan oleh karena itu, semua hal yang kalian lakukan di dunia ini, itu adalah hasil dari belajar dan hasil dari latihan. Tapi kok bisa bisa kayak gitu sih? Dan apakah benar? Apakah seperti itu? Nah, buat mengetahui perbedaan keduanya dan buat mengetahui yang sebenarnya, apakah ya benar yang tadi kita bilang, kan harus tahu sebuah konsep yang namanya growth mindset dan lawannya yaitu fixed mindset. Pada presentasi kali ini kita bakalan ngebahas perbedaan keduanya dan kita juga akan memaparkan kenapa growth mindset itu penting dan gimana caranya kalian bisa memiliki growth mindset untuk mengembangkan diri kalian. Apa itu growth mindset dan fixed mindset? Growth mindset dan fixed mindset itu sederhananya gimana cara kita memandang kemampuan kita. Kalau kalian punya growth mindset, kalian akan melihat kemampuan kalian dalam bidang apa saja. Hal itu masih bisa berubah dan dikembangkan, bisa naik dan juga bisa turun. Berkembangnya bisa jadi melalui kerja keras, strategi yang bagus, belajar, latihan, pokoknya lewat banyak hal lainnya. Dan sementara itu, kalau misalnya kalian memilih fixed mindset, kebalikannya, kalian akan cenderung berhadapan bahwa kemampuan kalian itu hasil bawaan dari lahir dan sudah tidak bisa berubah. Hal ini juga berlaku di cara kalian melihat kesuksesan orang lain. Fixed mindset mendorong seseorang untuk melihat kesuksesan orang lain itu sebagai hasil dari bakat dan hasil dari kejeniusan mereka saja. Kalau misalnya kalian mikirin Einstein misalnya dan kalian berpikir bahwa Einstein itu bisa menciptakan apa yang dia ciptakan cuma karena dia pintar dan dari sana yang udah pintar, fix itu adalah fixed mindset. Jadinya kalian seakan-akan mengabaikan fakta bahwa oke, ada faktor bawaan, kita nggak bisa bantah. Kalau misalnya hal itu ada benernya, tapi ada kerja keras di balik apapun yang mereka raih, dan kalau menurut kalian sendiri, mana yang lebih baik? Ya, kalau misalnya sudah sampai sini dan kalian dengar kita dengan cukup jelas, it's obvious, dan bukan cuma kata kita doang. Tapi juga menurut Karel Burak, seorang psikologi asal Amerika sekaligus peneliti tentang mindset orang dengan growth mindset, itu bisa meraih lebih banyak hal dibandingkan orang dengan fixed mindset. Kenapa? Karena orang dengan growth mindset nggak terlalu khawatir soal nggak terlihat pintar dan sebagian besar energinya dipakai untuk belajar. Jadi, in a nutshell, gengsinya rendah dan mengadopsi growth mindset itu berarti menghargai proses. Sayangnya adalah eh, growth mindset ini punya sisi negatif. Biasanya hal ini suka disalahartikan jadi ya udahlah yang penting udah usaha. Padahal nggak gitu juga. Menurut Kelberg juga nih growth mindset tetap menghargai hasil. Mereka tetap menghargai produk dan mereka tetap melihat nanti usahanya itu akan menjadi seperti apa. Jadinya kalau misalnya nggak orang dengan growth mindset itu ya nggak cuman sekedar usaha, tapi juga usaha yang sudah diperhitungkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ketika berusaha itu, kalian bisa tanya sama yang expert di bidang tersebut.
Bisa belajar dari buku, bisa belajar dari internet, dan kalian juga bisa coba strategi yang baru. Tapi intinya itu ada dua hal. Dua hal tersebut jadi suatu hal yang penting. Hasil akhir proses keduanya itu juga penting. Jadi sebenarnya kelihatannya itu kayak gimana sih kalau misalnya orang itu punya growth mindset. Selain itu, biasanya orang yang punya growth mindset ini punya ciri-ciri kayak gini. Yang pertama, orang tersebut menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Lalu yang kedua, kalau dikritik, orang tersebut nggak menganggap itu sebagai serangan. Justru orang tersebut menganggap itu sebagai sarana memperbaiki diri. Eh, yang ketiga, orang tersebut suka mengerjakan pekerjaan yang lebih susah dibandingkan yang biasanya orang tersebut kerjakan. Kenapa? Ya, karena orang tersebut menganggap itu sebagai tantangan. Nah, terus yang keempat, saat berhadapan dengan tantangan, orang tersebut biasanya melihat tantangan sebagai kesempatan untuk bereksperimen mencari solusi. Terus yang kelima, nggak terfokus hanya pada hasil atau hanya pada proses, tapi juga pada kemajuan-kemajuan kecil, which has been the process. Tapi juga yang kedua adalah hasilnya baik produknya. Dan yang keenam adalah bisa memecahkan masalah secara kreatif. Mungkin kalian pernah ngalamin saat berhadapan dengan hambatan untuk menuju tujuan kalian. Apapun itu, biasanya kalian pengen mundur ya aja gitu rasanya. Nah, kalau misalnya kalian bisa mengadopsi growth mindset yang tadi kita jelasin barusan, nanti caranya kalian bisa tetap berinovasi dan termotivasi saat berhadapan dengan hambatan-hambatan yang ada ini. Nah, ada juga penelitian yang dilakukan dengan subjek anak-anak, tapi hasilnya masih bisa relevan buat kita yang sudah dewasa ini. Nah, jadi ada sekelompok anak-anak yang dikasih tugas. Nah, tugasnya ini tuh didesain agar mereka gagal di situasi tersebut. Apapun yang mereka lakuin itu mereka pasti gagal. Nah, menariknya itu saat mereka merasa mulai kesulitan mengerjakan tugas yang dikasih, anak-anak subjek penelitian ini merespon dengan dua cara yang berbeda. Dua cara yang berbeda itu adalah yang pertama ada anak-anak yang ya udah nyerah gitu aja, lepas dari tantangan dan kesibukan tersebut dan jadi sibuk ngobrol sama temennya. Dan ada juga anak-anak yang terus mencoba strategi baru. Dia mencoba cara A, dia mencoba cara B, dan dia bahkan mencoba cara C. Pokoknya dia mencoba berbagai cara untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Anak-anak kelompok kedua ini persisten dan fakta menariknya lagi anak-anak yang menyerah duluan ini sebagian adalah anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi. Anak-anak yang tetap mengusahakan hasil dengan sulitnya tugas ini masuk ke kategori anak-anak dengan growth mindset. Motivasi mereka tetap terjaga saat berhadapan sama hambatan. Dan tadi kan kita ngomongin soal prosesnya, sekarang kita mau ngomongin hasilnya. Apa yang terjadi jika gagal? Nah, saat hambatan tadi bikin kalian gagal, kalian sebaiknya tetap punya growth mindset karena mindset ini mendorong kalian lebih tahan terhadap stres menghadapi kegagalan. Ada sebuah penelitian di Cina yang mana ia menunjukkan bahwa growth mindset itu punya pengaruh positif terhadap resiliensi. Apa sih resiliensi itu? Resiliensi adalah kemampuan orang untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Oke, baik penjelasan panjang itu sudah jelaslah bahwa growth mindset itu important bagi kita. Nah, sekarang itu gimana caranya supaya kalian bisa punya growth mindset? Nah, cara yang pertama itu dimulai dari pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Kalian harus tahu apa yang harus diperbaiki dalam di dalam diri kita. Nah, kalian juga harus mengenali kelemahan kalian. Nah, punya kelemahan itu wajar dan manusiawi. Kita bahkan nggak percaya kalau misalkan kalian tuh nggak punya yang namanya kelemahan. Jadi ya terima aja kalau misalkan kalian emang punya kelemahan. Semua orang punya kelemahan. Walaupun emang nggak semua orang punya kelemahan yang sama kayak kalian. Tapi semua orang punya. Gimana caranya supaya kita bisa cepat mengenali kelemahan? Kalian bisa gunakan feedback di pekerjaan misalnya, minta ngobrol sama bos kalian, minta ngobrol sama kolega kalian, kira-kira kelemahan kalian apa? Apa yang masih bisa kalian improve dari pekerjaan dan diri kalian? Dan bisa juga lewat cara lain yaitu refleksi diri. Kayak kalian pikirin aja, kalian refleksi diri, kalian berkontemplasi tentang hidup dan diri kalian, apa yang kurang, kemampuan kalian jelek di mana, dan lain-lain.
untuk tahap awal yang penting adalah mencari feedback dari orang yang tepat. Karena kalau misalnya kalian mendengar presentasi ini, ada kemungkinan kalian masih baru terhadap konsep ini. Jadi kalau misalnya kalian masih baru kayak gini, kita nggak menyarankan kalian langsung dapat feedback yang direct, yang benar-benar langsung keras dan belak-belakan kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti mendapatkan feedback yang keras dan growth mindset-nya itu udah cukup bertumbuh, hal itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang, kita pengen kalian bisa menerima feedback itu secara benar, secara halus. Tapi yang penting, gimana caranya supaya feedback yang kalian dapat itu nggak bikin kalian down, tetap objektif, tetap baik. Dan biasanya, orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang memiliki dua hal. Yang pertama, mereka memiliki kepedulian yang sama kepedulian sama diri kalian dan mereka memiliki kemampuan yang emang kalian incar. Hal ini biasanya ada di seorang profesional. Nah, seorang profesional yang memang terbiasa membimbing orang lain untuk buat mengenali diri, itu bisa banget ngebantu kalian buat bisa lebih objektif dalam melihat kekurangan diri. Hal ini perannya kayak mentor. Jadinya kalian akan punya mentor buat membantu kalian mengenali kelemahan diri dan akhirnya memberikan kalian saran tentang gimana caranya kalian bisa perbaiki diri. Kalau menurut penelitian, sebanyak 37% pekerja profesional itu punya mentor. Salah satu alasannya adalah karena emang mereka butuh orang untuk diskusi, mereka butuh orang buat ngobrol di saat tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Hal itu biasa di dunia kerja, bahkan di kehidupan juga. Sekarang cara yang kedua, biar kalian makin yakin bahwa kemampuan ini bisa semakin meningkat dari proses belajar, dari proses latihan, kalian coba cari info terkait brain plasticity. Plastisitas otak, apa itu brain plasticity? Eh, Brain plasticity adalah kelenturan otak. Otak itu bisa dilatih. Otak itu bisa berubah semakin banyak hasil belajar kita dari pengalaman dan pengalaman lain-lainnya. Sambungan saraf di otak semakin menguat dan akan ada jalur-jalur baru yang tersambung. Anatominya bisa berubah juga, bisa jadi lebih gede. Dan hasilnya kalian akan jadi semakin fasih. Dan kalian akan jadi semakin pintar dalam menyelesaikan masalah. Juga untuk belajar-belajar hal-hal yang baru. Nanti juga bisa lebih cepat. Nah, langkah yang ketiga itu adalah saat kalian masih ada di dalam kondisi fixed mindset. Cobalah untuk ulik benar-benar kehidupan orang-orang yang sukses. Nah, coba kalian lihat benar-benar apakah mereka itu sukses cuma karena bakat alami mereka. Karena kalau misalnya benar, orang bisa sukses hanya dengan bakat tanpa kerja keras, tanpa latihan, gak gitu-gitu, berarti harus ada orang yang kaya raya, kerjanya malas-malasan, kerjaannya depan TV, depan YouTube, depan Netflix setiap hari, selama 8 sampai 9 jam, tapi sukses, tapi kaya, tapi berpengaruh di dunia. Ada nggak sih, kalau misalnya benar ada orang bisa sukses hanya dengan bakat, berarti semua orang sukses itu harus punya bakat, no matter what. Mereka harus punya bakat dan berkata itu harus kelihatannya dari awal. Mereka harus kelihatan cerdas banget, mereka harus give banget kelihatannya. Kemudian kalau misalnya kalian mau punya growth mindset, kalian harus mulai melihat tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalian harus belajar dari semua tantangan itu. Jadi hasilnya adalah jangan lagi menghindar sama tugas-tugas yang nggak biasa kalian kerjain di kampus atau di kantor. Kerjain aja. Kalau dosen atau atasan kalian misalnya nggak ngasih kerjaan yang bukan bidang kalian tapi bisa nambah skill, ya terima aja. Tapi disclaimer juga buat beliau, bilang kalian merasa bahwa skill kalian atau kemampuan kalian di sini sebenarnya nggak sebanyak itu. Ketika kalian ngasih hasil dan ternyata nggak sesuai sama ekspektasinya dia nggak akan jadi bete. Ketika kalian baca penelitiannya si Carol Dweck dan growth mindset memang adalah sebuah term yang udah sering banget dilemparin ketika kita ngomongin soal kesuksesan dan juga ketika kita ngomongin soal produktivitas. Nah, kita tuh bahkan bisa bilang growth mindset itu salah satu faktor yang paling penting kalau misalnya kalian emang ingin menuju kesuksesan. Faktor-faktor yang lain pastinya ada kayak gitu, tapi growth mindset adalah salah satu faktor yang kalian bisa kenaliin. Kalian bisa belajar dan kalian bisa cobain. Nah, gimana caranya kalian bisa jadi orang-orang dengan growth mindset?
Nah, dengan growth mindset ini akan terus membuat kalian berkembang setiap harinya. Kalian terus berkembang, dan itulah resep untuk menjadi seseorang yang sukses. Nggak ada magic pill-nya, nggak ada cara cepatnya, cuman ada work hard and be better every day. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.